Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, harga pasar, dan elastisitas secara mendetail ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang permintaan. Permintaan itu adalah keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang dan atau jasa. Nah, di sini nanti ada hukum permintaan, ada jenis permintaan, dan kurva permintaan, serta fungsi permintaan. Jadi nanti kita belajar cara membuat fungsi permintaan, ya, bentuk persamaan. Nah, next, nih hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit barang yang kita minta. Hukum ini berlaku jika faktor selain harga itu tidak berubah, tetap. Atau biasa disebut dengan istilah ceteris paribus. Nah, jadi cuma harga aja yang berubah dari faktor-faktor terjadinya permintaan. Baru hukum ini bisa berlaku. Berikutnya, next, jenis permintaan. Nah, jenis permintaan itu menurut subjeknya terdiri dari permintaan individu, berarti ini permintaan masing-masing orang. Yang kedua, permintaan kolektif, berarti permintaan semua orang. Menurut daya belinya, jenis permintaan terbagi menjadi permintaan efektif. Kalau permintaan efektif itu permintaan yang disertai daya beli. Nah, jadi pembeli itu dia ingin terus membeli. Itu namanya permintaan efektif. Yang kedua ada permintaan absolut. Permintaan absolut ini permintaan yang tidak disertai daya beli. Dia kepengen dengan barang tersebut tapi dia nggak membeli. Itu namanya permintaan absolut. Nah, terus yang ketiga adalah permintaan potensial. Ini permintaan yang disertai daya beli tapi belum melakukan pembelian. Jadi di sini kita pengen barang, terus kita nih sebenarnya mau beli tapi belum beli ya. Itu namanya permintaan potensial. Next ada kurva permintaan. Kurva itu berarti grafik. Nah, di sini Ustazah contohkan ada data permintaan terhadap kacang hijau. Nah, di sini nanti ada beberapa titik yang akan kita buat. Ada titik A sampai titik E. Nah, dari harga 25.000 sampai 45.000. Kita amati 25.500 jumlah yang diminta 500 kilo. Terus kalau harganya 30.000 400. Kalau harganya 35.000, jumlah yang dimintanya 300. Terus harganya 40.000, jumlah yang dimintanya 200. Terus yang terakhir 45.000 harganya, jumlah yang diminta cuma 100. Terlihat kan? Ketika harga barangnya semakin naik, maka permintaan dari konsumen pun akan menurun. Berikut grafiknya. Nah, jadi grafiknya itu yang pertama nih, titik A dulu, ya kan? Nah, titik A dulu. Titik A dulu 25.000 sama 500. Terus titik B 30.000, ini 30.000 ke 400. Nah, terus yang ketiga, yang C itu 35.300. Nah, terus 40.000 dengan 200 di sini nih letak titik ini. Nah, terus 45.100. Nah, maka kita buat garisnya. Nah, garis inilah yang kita bisa sebut dengan kurva, gambaran dari permintaan yang menurun tadi, ya kan? Jadi, kurva permintaan itu memiliki lereng
negatif, bergeser dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, jadi nanti cara membuat garisnya, kita tarik dari sini nih ke sini, ya. Nah, ya, tuh, udah bisa dimengerti. Kalau sudah bisa dimengerti, kita akan next ke pembahasan berikutnya. Nah, ini bentuk dari fungsi permintaannya. Nanti dengan data yang ada kita bikin persamaan yang seperti ini. QD tunggu sebentar. QD sama dengan min AP ditambah B. Jadi nanti A dan B itu bentuknya nanti angka, ya. Nah, terus ciri dari fungsi permintaan tuh pasti di depan angka yang ada variabel P-nya ini ada tanda minusnya. Nih, ada tanda seperti ini ya. Nah, oke. Nah, terus nanti Ustazah kita bisa menentukan fungsi yang seperti ini dan yang seperti ini itu gimana caranya? Dengan menggunakan rumus yang ini. Ya. Nah, nanti Ustazah jelaskan. Ustazah berikan contoh deh cara membuat fungsi permintaannya, ya. Next, kita ke pembahasan berikutnya yaitu penawaran. Nah, penawaran itu adalah jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Nanti dia ada hukum penawaran, kurva penawaran, dan fungsi penawaran. Next, hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan produsen. Nah, ini ya tadi, hukum ini bisa berlaku ketika cuma harga saja yang berubah. Sementara faktor yang mempengaruhi penawaran yang lainnya itu tetap, yaitu bisa kita sebut dengan istilah ceteris paribus, ya. Next, ada kurva permintaan, kurva penawaran, yaitu grafik penawaran. Di sini kita misalkan ada beberapa harga dari 25.000 sampai 45.000. Nah, jumlahnya itu 25.100 kilo, 30.200 kilo, 35.300 kilo, 40.400 kilo, dan yang E 45.500 kilo. Nah, terlihat kan jika harganya makin mahal, maka makin banyak juga yang akan ditawarkan produsen kepada konsumen supaya nantinya mendapatkan keuntungan. Kita buatkan grafiknya. Yang A 25.000 dengan 100, 30.000 dengan 200, 35.300 kilo. Yang D 40.400 kilo dan 45.000 dengan 500 kilo itu titik E. Nah, jadi kita tarik garis lurus di sini supaya kita bisa menggambarkan oh seperti ini loh grafiknya, ya. Jadi kita tarik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, jadi pembuatan garisnya itu dari kiri bawah sini ke kanan atas, ya. Nah, seperti ini. Tapi nanti garisnya harus lurus, ya. Kalau sudah mencontohkan kan nggak lurus, ya. Nah, seperti ini, nak. Dan dia disebut dengan kurva penawaran berlereng atau slope-nya positif, ya. Next. Nah, ini fungsi penawarannya. Fungsi penawarannya sama caranya dengan mencari fungsi permintaan. Yang membedakannya cuma bentuk dari persamaannya aja. Nah, nih, kalau yang tadi di sini ada tanda
minnya, ya kan? Nah, tapi kalau yang ini nggak ada. Itu aja bedanya, ya. Next. Nah, terbentuknya harga pasar atau harga keseimbangan. Yang namanya harga pasar itu adalah harga kesepakatan yang Anda bayarkan kepada penjual. Jadi, misalkan setelah terjadi proses tawar-menawar nih, akur di harga segini. Nah, itu yang disebut dengan harga pasar atau harga keseimbangan. Nah, di sini kita akan melihat tentang proses terjadinya harga terbentuknya harga pasar sama efek dari perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Next. Nah, nih, ini tadi. Ini kita gabungkan dari data yang kita bahas tadi awal menjadi sebuah kurva. Yang mana di sini kurvanya ada kurva permintaan yang ini nih. Nah, sama kurva penawaran. Kita lihat di sini ada titik temunya, yaitu pada E, ya kan? Nah, inilah yang disebut harga pasar atau harga keseimbangan pasar, yaitu ada pada harga 35.000 dengan jumlah 300 kilo. Nih. Oke. Next. Nah, pergeseran kurva permintaan. Jadi yang namanya kurva permintaan, garis dari grafik tadi itu akan berubah jika jumlah atau harganya berubah. Nah, di sisi yang kiri ini contoh dari peningkatan permintaan. Berarti jumlahnya bertambah, ya kan? Bergeser. Nah, maka nanti untuk garis kurva permintaannya juga akan bergeser dari sini ke sini, ya. Nah, oke. Jika terjadi penurunan, berarti gesernya ke kiri. Nah, asalnya di sini nih. Jadi ke arah kiri. Ya. Sudah, semoga bisa dipahami. Jadi intinya, kenapa bisa terjadi pergeseran kurva permintaan? Ini karena perubahan dari jumlah yang diminta, jumlah barang yang diminta bisa bertambah atau berkurang. Next, elastisitas. Nah, elastisitas ini adalah perubahan harga suatu produk di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ada elastisitas permintaan dan kedua elastisitas penawaran. Ini rumusnya, nah sama kok rumusnya. Delta Q dibagi delta P dikali P per P1 dibagi Q1. Nah, jadi di sini delta itu apa sudah? Delta itu selisih. Nah, selisih antara Q1 dengan Q2. Kalau delta P itu yang seperti apa? Sama, selisih dari harga kedua dengan harga pertama itu berapa? Kan kita mencari perbedaannya, ya. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika jika hasil elastisitasnya itu lebih dari 1, maka ia dikatakan elastis. Jika hasilnya nanti kurang dari 1, maka ia dinyatakan sebagai inelastis. Jika nanti hasilnya dari perhitungan kita itu sama dengan 1, maka ia disebut dengan elastis uniter. Terus yang keempat, permintaan elastisitas sempurna jika nanti tidak bisa dihasilkan. Nah, terus yang kelima ada jika nanti hasilnya sama dengan 0, maka ia disebut inelastis sempurna. Nanti Ustazah contohkan ya. Nah, cara perhitungan elastisitas permintaan dan penawaran itu sama. Ya. Nah, jadi yang namanya elastisitas tadi, jika harga nih berubah, jumlahnya nanti seberapa sih akan berubah? Itu, ya. Nah,
Itu nanti yang kita akan cari. Nanti akan Ustazah berikan contoh seperti apa sih perhitungan, cara membuat fungsi permintaan, cara membuat fungsi penawaran, cara menentukan harga pasar, dan cara menentukan seberapa besar sih perubahannya gitu, ya kan? Kan yang namanya elastisitas ini perubahan harga. Oke? Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.